Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, ini bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Karena dalam poin berikutnya simpulannya, satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Ngancam ini. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, taktik licik mulai dimainkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tipa, sahabat. Bayangkan, kini tak hanya menggiring isu dalam negeri, tapi juga membawa drama lama mereka ke panggung internasional lewat Forum Diaspora Indonesia. Mereka tidak segan-segan menekan Kapolri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tunduk pada tuntutan politik mereka. Padahal forum ini bukan lembaga resmi negara, apalagi institusi hukum. Lalu kenapa mereka begitu ngotot? Apakah ini perjuangan atau jangan-jangan ini manuver panik para pembuat hoaks? jadi surat FDI itu tidak hanya membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau. Yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM, dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang, dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas menegur, mengkoreksi, dan memerintahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini Polri, Bareskrim, dan Polda Metro Jaya, untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum. That's all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya, equal di mata hukum. Khususnya menyangkut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, ini bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada publik. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu, surat terbuka yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2025 oleh FDI ini bukan pepesan kosong. Kenapa? Ada deadline-nya. Kenapa ini? Apa deadline-nya? Karena dalam poin berikutnya simpulannya, satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Ngancam ini. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional. Yang kedua, para anggota Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia tidak ingin pelanggaran HAM, abuse of power, dan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis di tanah air ini menjadi obstacle and term diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri, ini penting banget ya, sesi ke-20 dari United Nations General Assembly di bulan September 2025 di New York, USA. Jadi ini sebenarnya saling cinta. FDI ini atas kecintaan terhadap Republik Indonesia, jangan disalahkan ya. Ini justru karena cinta mengingatkan Pak Prabowo, Presiden kita, agar tidak ada hambatan nanti kepada Pak Prabowo ketika menghadiri Kongres ke-80 yang ada di New York. Karena apa? Kalau tidak, maka kami berharap 3 tuntutan dia sudah akan dijalankan sebelum UN General Assembly dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025. Apa itu Forum Diaspora Indonesia? Itu penting saya kira dipahami oleh sahabat-sahabat semua ya.
Jadi Forum Diaspora Indonesia itu adalah merupakan wadah informal dan non pemerintah yang mewakili komunitas warga negara Indonesia dan keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Forum ini awalnya dibentuk untuk menjalin konektivitas antar warga negara Indonesia di luar negeri. Yang kedua, selain itu meningkatkan kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional. Jadi bukannya berulah ya, mengancam-ancam lagi. Yang ketiga, mengangkat isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara global. Nah, catatan penting bahwa forum ini tidak memiliki otoritas hukum dan politik resmi. Forum ini bukan representasi negara, bukan juga institusi diplomatik atau legislatif. Dengan kata lain, bahwa forum ini hanya ruang diskusi publik yang tidak punya kekuatan menekan pemerintah secara formal. Nah, ini coba kita masuk bagaimana melihat video yang tadi saya lampirkan itu. Yang pertama, bahwa mereka berpikir mampu melakukan intimidasi terhadap Kapolri. Ada satu pernyataan yang menarik pada poin pertama, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap 15 orang. Nah, 15 orang itu yang dimaksudkan di situ tidak ada lain selain Dr. Tipa, kemudian Roy Panci, Desmond Sianipar, dan lain-lain yang jumlahnya 15 yang hari ini akan menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, padahal faktanya ke-15 orang ini adalah orang yang sedang menjalani proses hukum karena dugaan penyebaran hoaks dan fitnah. Sekali lagi, mereka dalam posisi menjalani proses hukum karena dugaan penyebaran hoaks dan fitnah. Ini harus dijawab baik-baik, ini diklirkan baik-baik. Ini bukan kriminalisasi, tapi merupakan penegakan hukum berdasarkan laporan masyarakat dan bukti-bukti digital yang memang sudah sangat masif tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Jadi istilah kriminalisasi di sini, ini hanya cara mereka memutarbalikkan narasi agar pelaku fitnah tampil sebagai korban, sehingga masyarakat nanti kasihan. Kan begitu maksudnya itu. Justru tidak ada satupun dari mereka yang ditahan tanpa proses hukum atau di luar prosedur. Nah, jadi tidak ada. Bahkan sampai hari ini kan mereka masih keluar-keluar, masih berkeliaran. Oleh karena itu, kita dapat mengambil asumsi bahwa tuntutan ini tidak berdasar. Karena bagaimanapun proses hukum yang sedang berjalan sudah sesuai KUHP dan Undang-Undang IT, bukan atas dasar tekanan politik. Jadi ngaur memang ini mereka semua ini. Yang kedua, dalam video itu dia mengatakan bahwa memerintahkan Polri agar berlaku adil. Coba kurang ajarnya ini. Polri dia mau perintah. Padahal faktanya Polri sudah melakukan uji forensik dan menyatakan ijazah mantan Presiden Jokowi asli dan sah. Saking hati-hatinya ini sebenarnya polisi. Padahal cukup dengan pengakuan dari UGM sebenarnya sudah selesai. UGM sudah mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, ya sudah. Tapi polisi tetap melakukan uji forensik. Bayangkan, lalu mereka sekonyong-konyong menganggap Polri tidak adil. Padahal fakta sesungguhnya Polri dalam menangani kasus ini tidak berasoblah. Justru mereka yang menolak hasil forensik resmi dan terus menggiring opini palsu. Jadi ini bukan soal keadilan, tapi soal kekesalan karena fakta tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin hasil diputar demi mendukung narasi mereka sendiri. Jadi kecenderungan mereka ini memang dari awal memaksa terus agar apa yang dia narasikan itu yang benar. Yang ketiga, dia meminta bahwa Polri harus mempublikasikan ijazah asli Pak Jokowi. Coba bayangkan. Permintaan ini saya kira absurd, sahabat, tidak ada dasar. Mantan presiden sudah berkali-kali ditunjukkan ijazahnya, bahkan diverifikasi oleh UGM dan disahkan KPU serta Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tuntutan pengulangan yang bertujuan membangun persepsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, padahal tidak ada. Jadi ini sebenarnya cara mereka bagaimana supaya publik curiga terus. Ada apa dengan ijazah Pak Jokowi? Kenapa dia tidak memperlihatkan? Kan itu targetnya. Sehingga buat saya permintaan ini adalah bentuk agitasi politik yang sudah kehilangan akal, mengulang hal yang sudah dijawab demi membangun keraguan palsu di tengah-tengah masyarakat. Itu target mereka.
Dan yang keempat, yang paling menjijikkan adalah bagaimana dia begitu songong, begitu berani, begitu kurang ajar menekan Pak Prabowo, mengancam akan terus melakukan kampanye di dunia internasional kalau ini tidak dipenuhi. Buat saya, apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk sebenarnya pemerasan politik yang tidak etis. Kampanye internasional berbasis kebohongan ini justru akan menjadi senjata makan tuan. Kenapa? Karena komunitas internasional bekerja berdasarkan data dan verifikasi, bukan berdasarkan drama lokal dan narasi kebohongan. Ancaman ini kalau benar ya, mereka serius mengancam, ini akan semakin menunjukkan bahwa mereka bukan pencari keadilan, tapi mereka adalah budak-budak dari aktor politik yang membawa masalah internal ke luar negeri karena gagal membuktikan kebenaran di dalam negeri. Yang terakhir saya kira di dalam video itu bagaimana Pak Prabowo di warning sebelum acara ya, nanti di Newor itu kasus ini maunya dituntaskan semua dan mereka dianggap tidak bersalah. Dan ini yang dia lakukan adalah tekanan terhadap presiden agar Pak Prabowo ikut campur terhadap kasus yang mereka hadapi, padahal yang namanya proses hukum itu sifatnya independen. Karena kalau tidak independen maka itu pembangkangan terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum. Mereka ini ingin mencampur adukan antara kekuasaan politik dengan jalur hukum dan kepentingan pribadi. Ini bukan advokasi menurut saya. Jadi yang dia lakukan ini manuver politik picik. Dia mencoba menyandra Pak Prabowo secara moral menjelang forum internasional demi menjual isu palsu di dunia luar. Kurang ajarnya mereka semua ini. Jadi kau Roy Suryo dan Tipa, hati-hati, jangan sampai kalian ini terjebak menjadi eksportir hoax, bukan lagi pejuang kebenaran. Karena kamu menjadikan forum diaspora Indonesia sebagai alat tekanan. Mereka itu tidak hanya mengabaikan fakta hukum, tapi juga mempermalukan diri sendiri di mata internasional. Negara ini punya hukum, punya prosedur, dan punya martabat. Jangan hanya karena egomu, lalu kemudian fakta itu kamu tolak, lantas kamu mengobrol isu di luar negeri. Ini bukan demokrasi, bos. Ini delusi yang dibungkus agenda pribadi. Jadi kalian memang ini sangat kurang ajar ya. Sampai Pak Prabowo pun kalian berani tekan-tekan begini. Nah, mudah-mudahan memang dalam waktu dekat ini polisi bisa bertindak tegas terhadap kalian. Kalian diperiksa, langsung ditersangkakan, langsung ditahan. Itu yang kami inginkan sebenarnya, supaya tidak ada lagi huru-hara seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.